Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di Move On Channel dan kita akan membahas seputar pertanyaan tentang Q&A. Assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya mau bertanya sini, bagaimanakah kalau mimpi membuat perjanjian dengan seorang jin atau orang? Apakah perjanjian itu sah? Jadi pertanyaannya lebih saya sederhanakan lagi biar saya gampang jawabnya. Jadi intinya adalah suatu keadaan di mana kita bermimpi membuat perjanjian dengan seseorang atau makhluk lain gitu ya. Kemudian apakah perjanjian itu sah? Gitu kan. Sama kalau perjanjian itu sah menjadi sangat berbahaya. Kalau menurut saya nggak sah. Kalau perjanjian itu sah menjadi sangat berbahaya. Gimana kalau nanti orang mimpi nikah? Betul nggak? Betul kan? Jadi bagaimana nanti kalau orang mimpi nikah? Akhirnya orang jadi nikahin orang karena mimpi. Karena sebuah mimpi. Di dalam pernikahan itu kan ada perjanjian, ijab kabul, betul. Nah, jikalau itu mimpi mengadakan suatu perjanjian kok disahkan, ya kan? Loh, nanti orang beralasan aku mimpi menikahi kamu loh jebol dunia kalau begitu caranya. Jadi perjanjian apapun yang dilakukan di dalam mimpi itu tidak ada hukumnya, tidak ada hukum sahnya, itu tidak ada yang hukum yang mengesahkan perjanjian itu yang dilakukan di dalam mimpi seperti itu. Kalau ada yang mengesahkan ya harus belajar lagi gitu lah. Artinya sih ya mungkin di kalangan lain mungkin ada yang mengesahkan. Ya itu bebas saja menurut mereka, fatwa mereka gitu. Tapi kalau menurut saya dan demi menjaga kelestarian untuk nggak nikah sukmo batin ya kan, di dalam dunia gaib itu kan dikenal ada nikah sukmo batin, itu juga berbahaya. Nanti kalau itu bini orang dimimpiin juga itu kan nanti berbahaya. Seperti itu kira-kira. Mungkin jelas itu nggak? Jelas. Pertanyaan selanjutnya, apakah mimpi basah berasal dari jin atau setan atau dorongan seksual? Nah ini harus belajar biologi bro, harus belajar biologi bahwa mimpi basah itu terjadi karena penuhnya sperma yang ada di dalam testis yang sudah siap membuahi, sehingga didorong secara alami itu, secara alami. Nah dengan kan nggak mungkin keluar begitu saja. Nah mungkin ada teknik-tekniknya Gusti Allah yang dipakai, yaitu istilahnya adalah mimpi basah dan seterusnya. Seperti itu. Selanjutnya, apakah jin bisa menyakiti manusia secara langsung atau secara nyata? Misalkan menggerakkan golok ataupun benda-benda tajam untuk menggores bagian tubuh kita. Yo bisa-bisa saja. Jin itu kan juga mempunyai kekuatan. Jin itu juga mempunyai energi. Artinya energi jin itu ya juga bisa menyakiti seseorang gitu. Makanya kan kita diajari doa oleh Rasulullah untuk berlindung dari manusia dan jin. Itu tujuannya seperti itu. Apakah pernah ada Ki manusia yang pernah dicelakai oleh jin secara nyata? Secara nyata, kebanyakan secara nyata itu terjadi karena olah pikiran seseorang. Jadi oleh pikiran seseorang atau pikiran orang korban itu sendiri gitu ya. Kalau pernah terjadi, tentunya pernah terjadi karena hukum alam semesta itu ya seperti itu. Gitu. Jadi jin menyakiti manusia secara langsung itu jelas pernah terjadi karena yaitu tadi manusia jin bisa menggerakkan suatu benda dari jarak jauh. Dari jarak jauh aja jin bisa menggerakkan benda. Jadi kayak misalkan mungkin pernah nonton
film-film horor gitu kan, yang pisau terbang sendiri gitu. Nah itu juga bagian daripada ulahnya jin seperti itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya Ki, Mm-mm. bagaimana cara mengecek energi kiriman dari seseorang yang tidak kita ketahui? Tidak kita ketahui, gimana mau ngeceknya? Ya kan. Sekarang begini, energi kiriman. Gimana kalau tahu itu sebuah energi kiriman? Ya mungkin dengan suara-suara letusan ataupun ledakan di atas rumah gitu. Nah itu dia. Jadi jangan menyimpulkan seperti itu sebagai serangan. Simpulkan itu sebagai anugerah, itu aja kok repot. Jadi intinya begini, sebenarnya ada ilmunya untuk tracking namanya, men-track atau mencari jalurnya, arahnya dari mana energi itu berasal. Itu sebenarnya ada. Tetapi itu tadi banyak yang malas untuk belajar itu karena emang proses belajarnya itu yang tidak sebentar. Proses belajar yang tidak sebentar inilah yang membuat orang-orang jadi malas. Jadi men-tracking energi yang menyerang kita, saya kasih tahu, men-tracking energi orang yang menyerang kita itu sebenarnya mudah-mudah saja, asalkan kita sudah bisa merasakan energi itu datang. Itu satu. Masalahnya kan kita tidak bisa merasakan energi itu datang, betul nggak? Sekarang saya berbicara jujur saja. Misalkan kita kena serangan, kan tahu-tahu cuma sakit. Ya, tahu-tahu kita cuma sakit, kita tidak tahu arahnya dari mana ini. Nah, setelah itu kan berarti ada proses selanjutnya, yaitu dari mana saya sakit. Itu loh, dari mana saya sakit. Ini yang perlu dipelajari. Jadi dari mana saya sakit? Nah ini sakitnya karena apa? Ini yang perlu dipelajari banyak. Makanya jangan puas dengan ilmu-ilmu yang dipelajari di sini. Masih belum apa-apanya, masih belum sekulit bawangnya. Kita masih banyak pelajaran-pelajaran yang belum terkuak sebenarnya, tetapi kita sendiri tidak mau menguaknya. Kenapa? Bikin pertanyaan aja susah, bro. Betul nggak? Apalagi menguak ilmunya. Nah ini yang sangat luar biasa gitu. Jadi intinya untuk mengecek energi kiriman dari seseorang, caranya seperti tadi. Kita harus mengerti dulu, merasakan dulu energi ini seperti apa, itu sakitnya seperti apa, baru kita bisa track energi ini datang dari mana. Caranya seperti apa? Belajar. Selanjutnya, cara mengetahui kembaran kita di alam mimpi ataupun alam gaib, bagaimana itu Ki? Ini apa namanya, pertanyaan dari tadi gak ada yang nyambung antara pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini keren, Q&A yang keren. Maksud saya itu kita membuat Q&A itu mengalir. Artinya gini, ketika kita mempertanyakan sesuatu, itu adalah kolerasi atau hubungan daripada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Itu yang keren. Misalkan begini, bagaimana cara mengetahui kembaran kita di alam mimpi? Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana alam mimpi itu terbentuk? Ya kan? Nah kalian nggak tanya itu alam mimpi terbentuknya bagaimana. Ya kan? Padahal kalian belum tahu. Alam mimpi bagaimana itu terbentuk alam mimpi, kan gitu. Nah, cara mengetahui yang mungkin bisa sekalian dijelaskan. Gitu ya. Nah ini dia. Jadi bagaimana alam mimpi itu terbentuk. Emang saya sih wajar saja, karena bertanya itu susah, apalagi menjawab. Makanya hargailah orang-orang yang menjawab. Salah dan benar itu haknya Allah, betul nggak? Untuk menghakimi itu. Tetapi setidaknya kita sudah menghargai jawaban seseorang. Mau dimasukkan ke dalam pikiran kalian, oke, nggak dimasukkan nggak masalah. Saya lanjutkan. Ini masih ada waktu sekitar 10 menit.
untuk menghabiskan rokok, bukan untuk mulai. Jadi gini, cara mengetahui, maksudnya ini mengetahui apa? Mengetahui kembaran. Kembaran yang mana? Ini kan perlu banget nih. Perlu banget kan? Kembaran yang mana? Kembaran yang seperti apa? Kembaran ini apa? Gitu kan. Apa ini kembaran ini khodam? Kembaran ini datang ke alam mimpi atau pernah juga datang ke alam nyata? Artinya datang antara tidur dan tidak tidur dan seterusnya. Kan gitu. Nah, ini yang penting. Yang penting. Nah, cara mengetahui kembaran yang mau diketahui itu apa? Korin. Bukan. Kalau korin kan konteks yang diketahui kan, konteks yang diketahui. Artinya yang mau diketahui dari kembaran kita itu apa? Toh kita sudah pernah bertemu. Betul nggak? Konteks pertanyaannya, cara mengetahui kembaran. Lah itu kan udah ketemu kembaran kan berarti. Oh iya. Sini. Ya coba ke pertanyaan selanjutnya. Nih. Betul, untuk Mm. kembaran di alam mimpi atau alam gaib itu kita emang sering ketemu. Justru karena kita sering ketemunya di alam mimpi atau di alam gaib, yang bikin ragu itu yang sering nongol di alam mimpi itu, misalnya saya si Hendra nih, di dalam mimpi itu ada si Hendra juga, tapi dengan jati diri yang berbeda. Nah, maksudnya yang si Hendra yang ada di jati diri dengan berbeda ini, dia itu siapanya? Apa si hodamnya kah? Apa emang bener ada yang orang bilang horinnya atau hodamnya atau gimana? Karena ini sering banget sering nongol gitu. Jadi walaupun di dalam mimpi ataupun di alam gaib sering banget. Nanti saya simpulkan ini hodam, saya kurang ngerti, atau kembaran kurang ngerti. Makanya ya mungkin lebih speknya ke situ deh. Siapa sih? Oke. Jadi begini. Konteksnya adalah begini. Jadi ada yang butuh diterangkan di dalam Q&A ini adalah siapa kembaran itu, gitu kan? Siapa kembaran yang ada di dalam mimpi saya dengan jati diri yang berbeda? Nah, ini baru mengkerucut, bro, pertanyaannya. Ini kan gitu kan. Jadi kalau pertanyaan ini sudah mengkerucut kan akan mudah untuk dijawabnya. Jadi begini. Kita bertemu dengan kembaran kita di suatu alam lain, misalkan di alam mimpi atau di alam antara tidur dan tidak tidur. Nah, inilah yang disebut oleh orang-orang dahulu itu dengan sebutan sedulur papat limo pancer. Ini sedulur papat limo pancer. Nah, ada orang-orang tertentu yang secara alamiah aktif sedulur papatnya tanpa diaktifkan, gitu. Tetapi ada orang-orang tertentu juga yang harus mengaktifkan diri. Jadi ini adalah apa namanya, proses dari sedulur papat lima pancer yang aktif di dalam diri kita sendiri, gitu. Makanya akan muncul wajah yang sama dengan diri kita dengan karakter yang sedikit berbeda. Nah, kenapa munculnya cuma satu? Misalkan kok lagi-lagi dia lagi yang muncul. Misalkan saya bermimpi melihat kembaran saya, ya kan? Tapi berulang, artinya berulang, dia lagi gitu kan. Bahasa orang dulunya L4, lo lagi. Kok dia lagi. Yang muncul kok nggak pernah tiga saudaranya ini kemana gitu kan. Sedangkan kita sebagai pancer itu kan, pancer itu apa? Tengah-tengah gitu, pusat ya. Pusat ya. Pancer itu pusat. Jadi kita sebagai pancer kan harus tahu juga yang ketiganya kemana gitu kan. Kok yang muncul baru satu aja. Nah, ini kan berarti yang tiganya belum aktif. Yang aktif masih baru satu. Nah, suatu saat akan mimpi bertemu atau akan mimpi di antara tidur dan tidak tidur, bukan mimpi, dengan keempat-empatnya. Apabila kita sudah aktif semuanya, kita tidak bisa membohongi itu. Kita tidak bisa mengatakan itu sebagai apa ya namanya, khodam ataupun yang lainnya. Jadi
kita harus mengkerucutkan diri dengan ilmu itu ya, ilmu yang kita pelajari, yaitu sedulur papat limo pancer. Nah, gitu. Nah, kalau sedulur papat ini sudah diaktifkan, maka itu yang akan terjadi pada diri kita, yaitu biasanya bersifat perlindungan atau membantu keadaan kita, kondisi kita. Misalkan kita sedang diserang orang, ya dia datang untuk menyelamatkan kita. Nah, gitu. Berbeda lagi dengan misalkan ketika kita mendapat serangan di dalam mimpi, kemudian datang seorang sosok kakek-kakek atau nenek-nenek atau jubah putih, jubah hijau misalkan. Kemudian kita dibawa untuk naik ke suatu tempat atau diambil dan diselamatkan bahasanya. Nah, itu berbeda lagi. Itulah yang disebut dengan sosok-sosok khodam pribadi. Seperti itu. Jadi sampai sini cukup dimengerti nggak? Cukup dimengerti. Saya Ya, silakan. maaf ya, saya dong nanya satu. Kalau sedulur papat lima pancer kan tadi cuma satu tuh, bentuknya sama kayak kita. Nah sisanya yang ketiga keempatnya itu sama kayak kita apa gimana? Sama. Wajah ini. Dari struktur wajah sama, cuma beda tinggi biasanya. Beda tinggi dan beda jenis kelamin biasanya, tapi ada yang sama juga. Jadi tergantung orangnya juga. Tetapi kalau dari sisi penampilan sama, dari sisi wajah sama. Tetapi kalau dari sisi penampilan agak berbeda, dari sisi karakteristik juga agak berbeda, sesuai dengan karakter masing-masing. Karena kakang kawah ya sesuai dengan karakter kawahnya. Nah, Adi Ari-Ari ya sesuai dengan karakter Ari-Ari. Ponang Getih ya sesuai dengan karakter Ponang Getih. Puser juga sesuai dengan karakter puser. Seperti itu. Jadi mereka mempunyai karakter yang berbeda. Nah, ada seseorang yang tidak pernah menyadari itu. Misalkan Mas Anton, misalkan tidak pernah menyadari, bahkan tidak pernah mimpi ketemu kembaran, boro-boro kembaran. Mimpi aja nggak pernah misalkan gitu. Nah, tetapi di lain sisi dia mempunyai karakter yang berbeda. Ketika marah dia karakternya berbeda. Ketika lagi sayang-sayangnya sama orang berbeda lagi karakter. Gitu. Tetapi ini yang ada yang disebut orang yang berkarakter ganda. Tahu? Ya itu. Jadi karena ada pengaruh dari situ. Yang inilah makanya orang-orang Jawa, orang-orang Jawa terutama ya khususnya ya, mereka itu melakukan ruat murwo kolo. Murwo itu awalan, kolo itu waktu. Jadi waktu awal kalian lahir itu ada sesuatu, makanya di ruat. Seperti itu. Satu pertanyaan lagi, Ki. Oke, siap. Kenapa setiap manusia itu bisa bermimpi, dan kenapa mimpi itu bisa gimana bisa merubah kita di saat kita tidur, bisa marah ataupun mukul yang tidur di sebelah kita? Ini kejadian ya. Iya, itu kejadian. Oke, jadi begini. Berarti posisi tidur saat itu adalah dalam posisi yang tidak rileks. Gitu. Posisi tidur saat itu dalam posisi yang tidak rileks, sehingga pada saat tidur emosi masih terbawa, sehingga alam bawah sadar merekam jejak-jejak emosional kita, sehingga pada saat tidur masih terbawa mimpi marahnya, sehingga terjadilah perbuatan fisik seperti itu. Karena kita juga masih dikendalikan oleh badan kita masih dikendalikan oleh alam pikiran kita. Kalau orang mimpi tapi badan kita masih ngikut, itu kan berarti kita masih mimpi di alam pikiran. Tapi kalau kita mimpi, badan kita, walaupun kita mimpi berantem tapi badan kita tetap tenang, itu namanya sudah mimpi di alam lain. Jadi bukan di alam pikiran, sudah bukan di alam pikiran lagi gitu. Jadi misalkan
Angling Dharma. Ya kan? Beliau bertarung dengan Batik Madrim itu cukup rogo sukmo aja. Jadi mereka bertarung secara sukma, tetapi di raga mereka diam anteng aja, bermeditasi seperti itu. Bah, jadi kan ada tadi pembahasan tentang beda karakteristik. Yes. Nah, di dunia psikolog kan terkenal ada yang namanya persona dan kepribadian ganda. Persona adalah apa yang kita tunjukkan di publik, tapi apa yang kita punya di dalam tuh beda. Yes. Jadi sifat kita tuh istilahnya berbeda lah istilahnya. Yes. Di luar dan dalam. Dan kalau berkepribadian ganda adalah ketika kita mempunyai dua hal atau dua sisi jiwa yang berbeda gitu. Apakah itu sama yang tadi dijelaskan gitu? Dia harus perlu diruat segala macam. Oke. Jadi begini bro, brother, begini. Ilmu psikologi kan mempelajari psikologi. Ya. Kita kan ada namanya ilmu psikologi, mempelajari psikologi kan ya. Kalau ilmu psikologi mempelajari gaib, namanya ilmu gaib. Oke. Saya sedikit mengutip tadi. Jadi ada seseorang ketika di rumah itu dia pendiam. Ya kan, pendiam. Betul. Bahkan dengan keluarganya cenderung intro. Itu dia, kirain intro ini. Introvert. Jadi cenderung introvert, menutup diri. Tetapi begitu bergaul di luar, dia bisa cekakakan, bisa ketawa, bisa lepas. Beda lah pokoknya. Beda. Nah, itu juga termasuk di dalam pengaruh dari sadulur papat lima pancer ini. Sudah termasuk di dalam pengaruh, sama seperti yang berkepribadian ganda itu tadi. Jadi bentar Pak, Ya, saya siap. potong dulu. Apakah berkepribadian ganda dengan persona yang beda ini satu hal yang sama sebenarnya, tapi mungkin di dunia psikolog jadinya beda gitu? enggak, tetap beda. Beda. Jadi berkepribadian ganda itu kita ya punya dua kepribadian. Iya. Sisi lain saya baik banget, sisi lain saya pemarah banget. Iya. Itu kan berkepribadian ganda. Dan yang satunya itu sebenarnya orang itu yo bisa, yang satunya Ya, itu persona. iya bisa bergaul, bisa ini. Cuma ketika di rumah dia membatasi diri. Gitu. Bukan, jadi tidak mempunyai pribadi ganda. Aslinya ya seperti yang di luar, karena mungkin ketika itu ada proses traumatik biasanya. Ketika di rumah pernah digampar bapaknya misalkan cerewet misalkan, ngomong terus digampar, akhirnya jadi pendiam gitu. Ada kejadian-kejadian traumatik yang seperti itu yang menjadikan dia seperti itu gitu. Dan ada ya yang seperti itu. Dan dua hal ini dipengaruhi oleh tadi sedulur papat lima pancer. Nah, kalau di dalam ilmu psikologi ya tidak. Okay. Iya kan? Tidak, karena itu pasti ada unsur traumatik dan seterusnya. Itu di dalam ilmu psikologi. Tetapi kalau dalam ilmu gaib ya pasti. Karena ilmu gaib kan mempelajari yang gaibnya, yang nggak adanya. Yang nggak adanya itu yang dipelajari. Kalau mempelajari yang ada namanya psikologi, fisika, bukan metafisika. Iya, betul. Jadi kita mempelajari fisikanya, bukan metafisikanya. Tapi kita kan sedang membahas tentang metafisika. Artinya tetap ada campur tangan sedulur papat lima pancer yang tidak sempurna. Dan itu perlu diruat lagi. Dan itu perlu diruat di dalam kebudayaan Jawa ya. Jadi di dalam kebudayaan Jawa itu ada perlu ruatan. Tujuannya itu ruat murwakala namanya. Jadi murwa itu pertama ya, awal, kolo itu waktu. Jadi waktu kalian lahir ini ada sedulur empat ini yang kalau nggak jadi kamu naik derajat, jadi kamu turun derajat gitu. Oke ya. Ada lagi? Berarti kalau saya mau diruat bisa ke situ aja nih. Oke, siap. Oke, dilanjut lagi. Oh ya, ini
Siap. Menyambung pertanyaan Mas Anton tadi ya, yang masalah lagi tidur mimpi dia bereaksi sampai mukul-mukul, ya ada reaksi lah. Nah ini ada yang tanyain juga, kalau sekiranya itu kan mimpi mungkin cuma sesekali ya, Iya. boleh dibilang mungkin sebulan sekali, seminggu sekali. Kalau ini reaksi mimpi, boleh dibilang reaksi mimpinya kasar ya, mungkin berantem, mukul. Ini hampir tiap hari kayak begitu. Ini maksudnya apa berpengaruh dari hal-hal gaib juga, apa pengaruh dari yang tadi dibilang person apa dari di atau keseharian, kegiatan kesehariannya. Masa sih kesehatan kesehari-hariannya berantem mulu tuh orang gitu maksudnya kan. Gitu. Nah itu aja sih maksudnya. Siap. Jadi seperti ini, ketika kejadian mimpi ini berulang kali, terus berulang di dalam setiap malam itu berulang, berarti ini ada gangguan. Ini sudah dapat dipastikan. Berarti ini terdapat gangguan yang tidak wajar, tidak wajar. Artinya di sini patut dicurigai. Dari gejalanya sudah patut dicurigai. Dengan gejala seperti itu kita mesti tahu. Kita pasti tahu dengan kejadian seperti itu pasti membahayakan. Satu, membahayakan diri sendiri dan teman tidurnya. Kedua, membahayakan emosional kita. Gitu. Jadi ini yang harus diterapi. Bisa diterapi dengan hipnoterapi atau diterapi dengan ruqyah. Itu insya Allah bisa. Jadi tergantung dari ininya, orangnya lebih cocok kemana. Kalau hipnoterapi kan kita mainkan alam bawah sadarnya. Kita mainkan alam bawah sadarnya bahwa setiap kamu tidur, misalkan setiap kamu tidur maka ketenanganlah yang akan kamu dapat. Ya kan, seluruh emosional, seluruh pikiran-pikiran negatif saat kamu memejamkan mata hilang dari dalam pikiran kamu. Nah dengan seperti itu nanti dia dengan sendirinya akan hilang pikiran-pikiran negatif itu, dan mimpi-mimpi yang tidak jelas insya Allah akan turut hilang. Insya Allah. Ya, mantap. Oke. Cukup. Lagi? Ada lagi? Ini biar alami aja. Udah, stop dulu aja. Terima kasih Ki atas penjelasannya. Semoga penjelasan yang telah dijelasin bisa bermanfaat untuk kalian semua, dan jangan lupa untuk subscribe yang telah melihat video ini. Mantap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.